Dalam Neraka Vietnam episode 88. Untuk menutupi matanya yang biru dan alisnya yang lentik, agar tak menarik perhatian orang-orang secara mencolok, Ami memakai sebuah topi pet berwarna abu-abu. Lidah topi itu ditekankan agak ke bawah, sehingga matanya terlindung di bawah bayang-bayang ujung lidah topi tersebut. Kemudian dia menyisipkan sebuah pistol kecil pada sebuah ban karet yang dikalungkan di betis kirinya. Pistol itu tersembunyi dengan aman di balik pipa celananya yang lebar. "Kita keluar sekarang?" tanya Ami setelah puas mematuk diri, sambil kembali memeluk pinggang si bungsu. "Kita beritahu abangmu," ujar si bungsu. Mereka lalu keluar dari kamar berukuran kecil itu. Setelah 2 kali membelok dalam gang kecil di bawah tanah tersebut, Ami menekan sebuah tombol. Dinding di depan mereka bergerak perlahan. Mereka masuk. Si bungsu melihat di kamar berukuran 2 kali 2 meter itu ada seperangkat alat-alat radio. Beberapa buah peti, pistol dan senapan otomatis di dinding. Ada sebuah velvet militer. Le Duan menyapa si bungsu dengan melambaikan tangan, dibalas si bungsu dengan senyum. Le Duan tersenyum melihat adiknya dalam pakaian samaran itu. "Kami akan keluar, nonton, lalu ke nightclub, dansa dan minum es krim campur sedikit soda," ujar Ami pada abangnya. "Bawakan aku hamburger," ujar Le Duan menimpali guyonan adiknya. "Masih ada kontak dengan kapal Amerika," ujar si bungsu. "Kita berhubungan terus setiap 3 jam sekali. Subuh tadi kapal patroli Vietnam menyergap 2 kapal ikan yang dipenuhi pengungsi. Karena posisi mereka jauh sekali di Laut Cina Selatan, kapal Amerika itu tak bisa berbuat apa-apa, tatkala salah satu kapal nelayan yang berisi penuh sesak oleh sekitar 200 pengungsi. Lelaki dan perempuan, dari bayi sampai orang-orang tua ditembaki dan tenggelam karena berusaha terus melarikan diri dalam kabut subuh," tutur Le Duan. "Mereka mati semua?" tanya si bungsu dengan dada terasa ngilu membayangkan kanak-kanak dan para wanita mengakhiri hidupnya di laut yang dingin. "Ya, kapal Vietnam memang mendekati tempat kapal nelayan itu tenggelam. Bukan untuk menolong, melainkan memastikan tak ada sepotong pun papan yang bisa dijadikan tempat bergantung oleh para pelarian tersebut. Setelah menembaki semua yang bergantungan di pecahan kapal, kapal perang Vietnam itu segera berlalu. Dari mana kita bisa mendapatkan sebuah kapal nelayan untuk melarikan diri?" tanya si bungsu. Le Duan bertukar pandang dengan adiknya. Kemudian menatap kepada si bungsu. Tiba-tiba saja bulu tengkuk Le Duan dan Ami Florence merinding membayangkan maksud lelaki dari Indonesia ini. "Maksudmu, perang adalah antara tentara dengan tentara, bukan antara tentara dengan rakyat. Hanya iblis yang tega menembaki atau membiarkan para wanita dan anak-anak mati dalam kedinginan laut, menjadi santapan ikan-ikan hiu. Iblis seperti itu harus dilawan dan dihancurkan. Jika tentara di kapal perang Amerika itu tak berminat melakukannya, saya akan melakukannya sebisa saya." "Apapun caranya," desis si bungsu memotong pertanyaan Ami Florence. Kedua kakak beradik itu tak bisa berkata sepatah pun. Jika kapal perang Amerika saja, yang lengkap dengan meriam dan torpedo tidak berani menghadang kapal perang Vietcong itu, apa pula yang bisa dilakukan anak muda ini? Amerika tak mau dicap melanggar teritorial negara lain. Mereka tak mau terperosok lagi dalam pertempuran dengan Vietnam. Mereka tak mau menolong hanya karena masalah teritorial dan pertimbangan politik. Jika saya yang terjun ke sana, tak ada masalah teritorial. Kendati saya orang Indonesia, namun saya tak memiliki kartu penduduk. Tak satu pun negara yang dituding mendalangi saya. Di mana saya bisa mendapatkan kapal nelayan itu?" Kedua adik-beradik itu belum mampu bicara sepatah pun, ketika tiba-tiba si bungsu teringat speedboat karet yang semula akan dipergunakan kedua adik-beradik ini untuk melarikan diri. "Kalian punya speedboat karet, bukan?" tanyanya. "Engkau sungguh-sungguh, sobat?" tanya Le Duan.
Kita akan jalan-jalan keluar, bukan? Ujar Ami sebelum si bungsu menjawab pertanyaan abangnya. Saya sungguh-sungguh, Le, jawab si bungsu tanpa menghiraukan pertanyaan Ami Florence. Saya ikut, ujar Ami. Le Duan menatap adiknya nanap-nanap. Kita ikut berdua, ujar Le Duan. Hei, tunggu dulu. Saya tidak pernah mengajak kalian, bukan? Dan ke laut sana tidak pergi dharma wisata, ujar si bungsu. Namun Le Duan tak peduli. Dia mengadakan hubungan dengan kapal perang USS Alamo. Mengatakan bahwa malam ini mereka akan menerobos barikade laut. Selain dia ada salah seorang lelaki lain yang juga ikut. Perwira USS Alamo kembali mencegah sembari mengingatkan bahaya yang mengancam di laut. Terutama di perairan Laut Tonkin yang dipenuhi kapal-kapal perang dan kapal-kapal patroli berkecepatan tinggi milik Vietcong. Nanti malam kami kontak ketika kami akan berangkat, ujar Le Duan tanpa memperdulikan peringatan perwira tersebut, kemudian mematikan radio. Ami membawa si bungsu dari ruangan itu terlebih dahulu. Mereka kembali ke kamar di mana tadi mereka tidur. Le Duan keluar tak lama setelah kedua orang itu berlalu. Jika Ami dan si bungsu berbelok ke kanan, dengan senter dia justru menelusuri lorong lurus ke depan. Engkau sungguh-sungguh ingin melaut dengan speedboat malam ini? Tanya Ami pada si bungsu, ketika mereka sudah berada di kamar yang sempit itu. Kenapa tidak? Bagaimana pencarian Rosie? Bisa dilanjutkan besok lusa. Ami menatap lelaki di depannya. Belum pernah dia bertemu dengan lelaki yang mempunyai keyakinan pada dirinya yang begitu kuat. Engkau yakin bisa kembali ke daratan ini dalam keadaan selamat? Maksudmu, aku orang yang takabur? Tidak, tetapi, ini sebuah perbuatan nekat atau gila. Potong si bungsu. Ami Florence tidak mengangguk juga tidak menggeleng. Dia menatap si bungsu dalam-dalam. Saya tak dapat membayangkan betapa ada tentara yang kejam melebihi iblis, yang tega menembak kapal yang ditumpangi wanita dan anak-anak, membiarkan mereka lemas dan terbenam secara amat menyakitkan. Padahal wanita dan anak-anak itu adalah anak bangsanya sendiri. Tetapi negeri ini diamuk perang. Siapa yang berperang? Tentara bukan? Tidak bungsu. Semua rakyat ini ikut dalam peperangan. Langsung maupun tidak artinya, engkau tidak peduli pada wanita dan anak-anak yang mati terbenam jadi santapan hiu di laut sana Ami. Siapa yang tak peduli? Lalu, hanya saja. Kita takkan mampu melawan mereka, begitu maksudmu? Mereka bersenjata lengkap, bungsu. Kita takkan mampu melawan mereka secara frontal, Ami. Itu perbuatan gila, bagaimana tidak akan bertempur secara frontal? Jika nanti di laut sana kita dipergoki, mereka buru dan mereka tembaki. Mereka hanya akan memburu jika kita lari dan melawan bukan? Lalu, kita akan ke laut. Kemudian kita cari kapal mereka, lalu kita serahkan diri, begitu maksudmu? Tidak sepenuhnya begitu, Ami. Tidak sepenuhnya begitu. Malam itu di laut gerimis turun perlahan. Mereka sudah memacu speedboat bermesin ganda itu sekitar 1 jam. Jauh di utara sana adalah Pulau Hainan. Mereka sudah melewati garis pantai pulau itu, ketika gemerlap air memperlihatkan beberapa sosok mayat mengapung. Tuhanku, ini pasti mayat dari kapal nelayan tadi malam, yang dikabarkan USS Alamo sore tadi, ujar Le Duan yang berada di kemudi. Ami Florence dan si bungsu, yang duduk berlindung di balik kaca bening pelindung angin setinggi 0,5 meter dengan lebar 1,5 meter di bagian haluan, menatap ke laut. Mula-mula ada sosok lelaki di sebelah kanan. Lalu sosok seorang wanita muda yang masih menggendong bayinya. Kemudian sosok gadis kecil, seorang lagi. Si bungsu membuang pandangan jauh ke depan. Ami Florence menyandarkan kepalanya ke dada lelaki tersebut. Sejak tadi dia berdoa, agar mereka tidak ditemukan kapal Vietcong. Agar mereka bisa mencapai kapal USS Alamo,
yang kata kaptennya akan mendekatkan kapal mereka ke perairan Teluk Tonkin. Akan berada di Laut Cina Selatan, tak jauh dari wilayah teluk tersebut, agar bisa membantu mereka. Kecepatan penuh seru Ami kepada abangnya. Kedua mesin ini sudah pada kecepatan penuh. Kita sedang meluncur dengan kecepatan 150 mil per jam. Kita, seruan Leduan dari kemudi terhenti tiba-tiba tatkala matanya tertatap sinar lampu sorot berkekuatan sangat tinggi di kejauhan. Mereka menemukan kita, seru Leduan. Ya Tuhan, mereka menemukan kita, desis Ami Florence sambil menatap dengan gugup ke arah datangnya cahaya lampu sorot yang terang benderang itu. Mereka menemukan kita, ujar Ami kepada si bungsu. Namun si bungsu tetap bersandar dengan diam ke bantalan karet pinggir speedboat tersebut. Dia sama sekali tidak mencoba untuk melihat ke arah lampu sorot itu. Berapa lama lagi mereka mencapai kita? Tanya Ami pada abangnya, dengan nada cemas yang tak dapat disembunyikan. Sekitar 10 menit, mereka nampaknya datang dari arah Juang Nai. Mereka memberi isyarat untuk mematikan mesin. Bagaimana sekarang? Ujar Leduan. Juang Nai adalah kota di selatan Danang. Perlahan saja, jangan dimatikan, ujar si bungsu perlahan dengan tetap duduk bersandar dengan tenang. Jika dia tetap bersandar dengan tenang, tidak begitu halnya dengan Ami Florence. Gadis ini bisa kuat dan tidak takut menghadapi bahaya apabila berada di darat. Namun kini dia berada di laut. Mereka tak punya tempat agak sejengkal untuk bersembunyi, apalagi tempat melarikan diri. Tidak sejengkal pun. Dia memeluk si bungsu. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku bungsu. Jangan tinggalkan aku. Bahkan di penjara sekalipun, please, ujarnya mulai terisak. Si bungsu memegang pipi Ami yang masih berpakaian penyamaran lelaki. Dengarkan, Ami, kau harus menuruti apa yang aku katakan sebelum berangkat tadi. Engkau dan abangmu tetap di bot ini. Berbuat seolah-olah kalian pelarian biasa. Mereka takkan membunuh kalian sebelum diketemukan dengan pimpinan mereka. Peralatan Amerika yang kalian bawa ini merupakan sesuatu yang harus mereka selidiki dari mana asalnya, apakah ada yang lain, berapa jumlahnya dan banyak lagi pertanyaan. Mereka memerlukan informasi itu. Kalian hanya harus memperlambat naik ke kapal, selebihnya serahkan padaku, oke? Ami Florence mengangguk, kemudian membenamkan dirinya ke dalam pelukan lelaki dari Indonesia itu. Aku tak takut pada mereka, bungsu. Aku hanya takut berpisah denganmu, bisiknya. Si bungsu seolah-olah tak mendengarkan ucapan tersebut. Dia menunggu isyarat dari Leduan. Speedboat mereka tetap masih di dalam cengkraman lampu sorot lampu kapal yang semakin dekat ini. Leduan memberi isyarat dengan bersuit sekali. Si bungsu memasang kaca mata selamnya. Saat dia akan memasang alat pernapasan kecil yang hanya perlu ditaruh di mulut, tanpa tabung gas. Ami menciumnya. Betapapun, kembalilah padaku, bisik Ami. Suara menyuruh berhenti, dalam bahasa Inggris yang cukup lancar, terdengar lewat pengeras suara dari kapal Vietnam itu. Buru sergap, 12 orang, ujar Leduan pada si bungsu, setelah mengetahui kapal yang mendekat pada mereka. Dan saat Leduan mengencangkan mesin speedboatnya, membuat sebuah tikungan tajam ke kanan. Menyebabkan bahagian kiri speedboat, yaitu bahagian dari arah datangnya lampu sorot kapal patroli itu, terangkat sekitar setengah meter. Pada saat itulah, saat bahagian kiri yang terangkat itu melindungi bahagian kanan dari sorot lampu, si bungsu menggelindingkan diri. Hanya ada waktu 5 detik, dia sudah berada dalam laut, menyelam agak dalam. Speedboat itu mendatar lagi posisinya dan melaju perlahan ke depan. Meninggalkan si bungsu di belakang. Kapal patroli mendekati speedboat tersebut. Melintas tak jauh dari tempat si bungsu tadi menceburkan diri. Leduan menghentikan speedboatnya tatkala dia memperkirakan posisi si bungsu sudah berada di bahagian belakang kapal patroli itu.
Stop, matikan mesin. Terdengar bentakan dari kapal dalam bahasa Inggris beraksen Vietnam. Le Duan menghentikan mesin, berdiri dan angkat tangan. Le Duan mengangkat tangannya sambil berusaha menjaga keseimbangan dari goyangan ombak. Yang satu lagi itu, berdiri cepat. Atau kami tembak. Adik saya sakit keras, jawab Le Duan. Kapal patroli itu nampaknya tetap menjaga jarak sekitar 5 meter dari speedboat. Menjaga hal-hal yang tak diingini. Kendati tak dapat melihat mereka yang ada di kapal, namun Le Duan dan Ami memastikan, hampir semua awak kapal patroli itu tengah berdiri di dek kapal, menodongkan senapan otomatis kepada mereka. Selain, seorang lagi berada di senapan mesin jenis 12,7 yang menjadi andalan kapal patroli jenis ini. Tegakkan dia, atau kami tembak sekarang. Perintah kapal patroli itu. Baik jangan tembak, ujar Le Duan dengan bahasa Vietnam, sambil melangkah kebahagiaan depan mendekati Ami yang berpura-pura sakit. Lemparkan selimutnya, sergah kapten kapal. Nampaknya dia khawatir kalau di balik selimut itu ada bedil, yang tiba-tiba bisa ditembakkan kepada mereka. Le Duan mengambil selimut yang menutupi tubuh Ami. Kemudian melemparkannya ke laut. Lalu dengan bersusah payah mendudukkan Ami. Patroli kapal itu melihat seorang lelaki berkumis bertubuh kurus dan bertopi. Dan di kapal mereka juga melihat tak ada benda lain selain dari sebuah tas pakaian. Lemparkan tas itu ke laut. Kembali terdengar perintah dari atas kapal. Le Duan mengambil tas itu dan melemparkannya ke laut. Saat itu sebuah tali dilemparkan ke arah mereka. Ikatkan. Perintah kapten lewat pengeras suara. Le Duan yang masih duduk dengan tangan sebelah menyangga tubuh Ami, segera mengambil tali yang sebesar jempol kaki itu. Melepaskan tangannya dari punggung Ami. Lalu mengikatkan ujung tali itu di gelang-gelang aluminium yang berjejer di pinggir speedboat. Setelah tali itu diikatkan, speedboat mereka ditarik hingga merapat ke kapal. Saat itu si bungsu sudah berhasil naik dari buritan kapal patroli tersebut. Mereka sudah memperhitungkan skenario ini dengan matang. Perhatian awak kapal pasti diarahkan seluruhnya ke speedboat itu. Kesempatan itulah yang dipergunakan si bungsu untuk muncul ke permukaan air di belakang kapal lalu merayap naik ke atas kapal. Semula dia mempersiapkan dengan tali kenyal, yang ujungnya diberi cangkok aluminium berlapis karet. Tali itu dipersiapkan jika kapal terlalu tinggi, dilemparkan dari air dan berharap tali itu menyangkut di terali atau tiang di pinggir kapal, atau benda apapun. Karena dibungkus dengan karet yang cukup tebal, cangkoknya pasti tidak akan berbunyi walau mengenai besi di kapal. Tapi tali cangkok itu tidak jadi digunakan si bungsu. Buritan kapal jenis buru sergap itu hanya setengah meter dari air. Dengan sekali menjangkaukan tangan dia berhasil mencapai besi melengkung di belakang kapal. Hanya 2 meter dari buritan kapal itu ada sebuah senapan mesin yang dijaga seorang tentara. Tapi saat itu tentara itu sedang mengarahkan senapan itu ke arah speedboat sebagaimana senapan mesin 12,7 yang ada di depan. Si bungsu yang sudah naik dan sedang mendekati penjaga itu untuk menghabisinya, tiba-tiba mengundurkan niatnya. Sebuah kapal patroli yang lain tiba-tiba muncul dan mengarahkan lampu sorot yang terang itu ke arah kapal yang berhenti. Hampir saja tubuhnya diterkam cahaya lampu itu kalau dia tidak cepat-cepat berlindung di bawah menara rendah dekat senapan mesin itu. Dari sana dia menggulingkan diri untuk kembali melosokkan dirinya kembali ke laut. Dia berlindung di balik bayang-bayang gelap kapal patroli. Dan saat itu terjadi dialog saling tanya antara kapten kapal dengan kapal yang baru datang. Menurut skenario yang mereka rancang tadi sebelum berangkat, untuk memberikan kesempatan pada si bungsu dengan Le Duan pura-pura jatuh ke laut karena kehilangan keseimbangan karena memapah Ami. Namun Le Duan membatalkannya saat-saat terakhir. Karena dia berpendapat, kalau dia jatuh ke laut sekarang pasti akan memperlama kapal patroli yang baru datang itu dekat kapal yang mereka naiki. Itu berbahaya.
Lawan mereka jadi bertambah banyak, namun Ami berpendapat lain. Karena belum terjadi apa-apa dengan kapal yang akan mereka naiki, dia berpikir si bungsu belum berhasil naik. Dia berbisik pada abangnya untuk menjatuhkan diri ke laut, namun abangnya tetap berpikir sebaliknya. Ketika abang adik ini saling berbisik berbeda pendapat, itulah kapal patroli yang satunya melanjutkan perjalanan. Ami segera melaksanakan niatnya, berpura-pura kalau dia kehilangan keseimbangan karena perahu karetnya digoyang ombak yang ditimbulkan oleh kapal yang baru berangkat itu. Dengan mendorong abangnya, untung perhatian sebagian awak kapal itu terbagi dengan kapal yang baru berangkat itu, sehingga pura-pura kehilangan keseimbangan itu tidak diketahui. Mereka hanya melihat kedua lelaki di perahu karet itu tercebur ke laut, sebagian menyumpah, dan malah ada yang tertawa. Tali dilemparkan ke arah mereka, dan mereka meraihnya. Dan tali yang mengikat perahu mereka dialihkan mengikatnya ke belakang kapal. Kapal patroli itu dijalankan dengan perlahan. Saat tubuh Ami dan Leduan masih bergelantungan dan berusaha untuk naik. Seluruh awak kapal patroli itu berjumlah 11 orang. Satu orang masih menjaga senapan mesin di belakang dan satu di depan dekat senapan mesin 12,7, dan satunya di anjungan dekat juru mudi, menjaga mesin kapal agar tetap hidup. Dari 8 awak yang tadi berkerumun di terali, melihat pelarian yang mereka sergap itu, 3 diantaranya tetap menodongkan senjata ke arah Ami dan Leduan, yang saat itu sudah mencapai bibir dek kapal. 5 yang lain kembali pada pos masing-masing. Komandan kapal patroli buru sergap itu adalah tentara berpangkat kapten, segera menuju ruang kemudi. Setelah memberi perintah pada wakilnya yang berpangkat letnan, untuk mengikat kedua pelarian itu. Untuk sementara nampaknya mereka belum mau menginterogasi apakah ada kapal karet lain yang ikut malam itu menyeberangi laut untuk lari. Kapal mereka segera dipacu ke arah selatan. Ami Florence yang pertama kali merangkak di atas D itu, dagunya dihajar dengan sebuah tendangan. Gadis itu tercampak di D. Nampaknya itu salah satu cara tentara itu menyambut para pelarian yang berhasil mereka tangkap. Kemalangan Ami tak hanya sampai di situ, demikian kerasnya tendangan di dagunya, membuat kumis palsunya tercampak. Ketika lampu sorot diarahkan padanya, ketiga tentara itu terbelalak melihat lelaki yang ditendang itu tidak berkumis lagi. Tentu saja mereka kaget, belum ada kejadian satu kali tendangan bisa mencampakkan kumis orang. Setelah mereka perhatikan, baru mereka sadar kalau pelarian itu adalah lelaki dalam penyamaran. Wajahnya yang putih dan halus, dan bulu mata yang terlalu lentik untuk seorang lelaki, ditambah dadanya yang berbukit. Karena bajunya basah kuyup jatuh ke laut, tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya. Salah seorang tentara yang melihat keganjilan itu, mendekat dan tiba-tiba berit. Baju Ami tentang dadanya robek besar. Gadis itu tak berbuat apa-apa, matanya hanya terpejam. Gadis itu bukannya membiarkan apa yang dilakukan tentara itu, tapi memang dia dalam keadaan pingsan. Sebuah tendangan keras tadi telah membuat dia pingsan. Dalam keadaan begitulah dia digerayangi oleh tentara itu. Leduan yang sudah mencapai bibir D, melihat bahaya yang mengancam adiknya segera bangkit, namun sebelum dia melangkah jauh sebuah popor menghajar tengkuknya hingga tersungkur. 2 tentara lagi, yang melihat temannya yang sedang melakukan pekerjaan tangan di tubuh itu juga tak dapat menahan diri. Dengan mata mendelik dan liur meleleh mereka mendekat. Mungkin, karena saking nafsunya salah seorang terpeleset. Kawannya yang seorang lagi, begitu sampai menunduk menolak kawannya yang sedang asyik meraba sana-sini sampai terjengkang. Tangannya segera terulur untuk meraba dada Ami yang terbuka lebar itu. Namun tiba-tiba dia merasa kepalanya seperti dihantam martil yang sangat besar, seolah-olah hantaman itu mencampakkan kepalanya dari lehernya. Terdengar suara berderak. Tentara itu tak lagi sempat marah, karena matanya sudah mendelik dan lehernya patah.
Dia juga tak sempat tahu kalau temannya, yang tadi terpeleset itu dan temannya yang terjengkang tadi karena dia dorong. Dia tak tahu, kalau kedua temannya yang jatuh tadi karena dihantam tengkuknya oleh samurai kecil. Bahkan dia tak sempat tahu kalau yang menghantam kepalanya adalah Le Duan. Lelaki yang tadi dia hantam dengan popor. Le Duan memang tidak kena telak, dia memang cepat menjatuhkan diri pura-pura pingsan agar tak dihajar bertubi-tubi. Ketika dia terbaring pura-pura pingsan, dia merasakan sebuah tubuh menghimpitnya, dan dia yakin kalau si bungsu sudah mulai beraksi. Dia segera menyingkirkan tubuh tentara yang terjengkang ke arahnya tadi dengan perlahan. Dan saat itu dia lihat tentara yang menggerayangi adiknya terjengkang dan melihat sebuah benda mengkilat di antara pelipisnya. Dia segera bangkit, dan sebagai orang yang ahli bela diri, kakinya menghajar pelipis tentara yang ketiga saat tangannya mulai turun mau menjamah adiknya. Dia menoleh ke belakang, dan dia lihat si bungsu sudah ada di sana sambil memberi isyarat dengan menunjuk ke arah senjata mesin 12,7 yang ada berada di depan. Sementara dia bertugas untuk menyelesaikan dua tentara yang berada di ruang kemudi. Juru mudi dan kapten kapal. Le Duan memungut sebuah bedil yang tergeletak di lantai, kemudian merayap ke arah depan. Si bungsu merayap sampai pintu ruang kemudi dan memberi isyarat pada Le Duan untuk bertindak setelah dia beri aba-aba. Le Duan yang yakin kalau tentara yang lain sudah dibereskan si bungsu, mengangguk. Kemudian menanti, dia tahu kalau anak muda dari Indonesia itu sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Kapten kapal itu masih sedang bicara di radio. Mungkin dengan kapal patroli yang lain, atau dengan markas besar mereka di darat sana. Kalau dia serang sekarang pasti kapal-kapal patroli yang lain akan diberitahu dan akan memburu kapal ini, itu yang tak diinginkan si bungsu. Untung pembicaraan itu tak terlalu lama, dia mematikan radio dan mematikan hubungan. Kemudian dia bicara dengan juru mudi. Saat itu si bungsu bersiul kecil, siulan itu didengar Le Duan. Tanpa menoleh Le Duan bangkit dan berjalan ke belakang menuju penjaga senjata mitraliur 12,7. "Hei, kamu," ujarnya. Tentara yang berpangkat kopral itu menoleh. Dia terkejut ketika melihat pelarian yang tadi jatuh ke laut itu sedang mengarahkan senapan Uzi buatan Rusia yang menjadi senjata standar tentara Vietnam itu ke arahnya. Dia belum sempat berbuat apa-apa ketika kilatan cahaya putih kemerah-merahan. Kemudian tubuhnya tersentak-sentak ketika tubuhnya ditembus timah panas. Lalu diam. Yang tak diam adalah kapten kapal dan juru mudi. Mereka melihat peristiwa itu. Mereka melihat pelarian itu menyemburkan timah panas dari senjata Uzi buatan Rusia itu. Melihat jelas penjaga M12,7 tersentak-sentak dan terkapar di tempat duduknya di belakang senapan mesin yang dia jaga di depan sana. Komandan kapal patroli itu mencabut pistol, namun gerakannya terhenti ketika di ruangan yang tak seberapa besar itu dia melihat kehadiran orang lain. Nalurinya mengatakan kalau orang ini adalah bahagian dari komplotan pelarian yang memegang Uzi di luar. Dia segera mengarahkan pistolnya ke arah orang itu. Namun orang itu, yang tak lain adalah si bungsu segera mengantisipasi. Dalam dua langkah panjang dan cepat, dia sudah berada di sejangkauan tangan di depan kapten itu. Si kapten tiba-tiba merasakan tangannya yang memegang pistol itu telah dicengkram orang tersebut. Demikian keras cengkraman itu, seolah-olah dijepit-jepit besi. Jari jemarinya terdengar berderak, dan tak ada yang bisa dia lakukan selain berteriak karena remasan tangan yang sangat kuat. Juru mudi kapal itu, yang baru menyadari ada orang lain di ruangan itu setelah kaptennya meraung, segera meraih pistolnya di pinggang. Namun sambil mencengkram tangan si kapten, si bungsu menghantam belakang kepala juru mudi itu dengan sebuah pukulan. Juru mudi itu tertelungkup di atas kemudinya.
Kapten kapal patroli itu bahu kanannya sampai miring dan kepalanya ikut miring karena tangannya yang memegang pistol itu masih dicengkram si bungsu. Sebagai perwira yang ahli bela diri, tidak biasanya dia dengan mudah diperlakukan seperti ini. Dia bermaksud mempergunakan tangan kirinya yang bebas, atau kakinya untuk menendang. Namun entah mengapa, saat tangan kanannya dicengkram lelaki ini, semua anggota tubuhnya yang lain tak bisa digerakkan. Apapun gerakan yang dibuatnya, yang terasa adalah rasa sakit di hulu jantungnya. Semua gerakan yang dia lakukan berakhir dengan seringai sakit. Si bungsu menghantamkan tangan kirinya ke wajah kapten yang sedang menyeringai itu. Hidung kapten itu kontan remuk, 6 giginya berderak copot dihantam oleh lelaki dari si 7 ladang lawe itu. Pistolnya segera beralih ke tangan si bungsu. Dan si kapten terhantar di lantai dengan kesadaran tinggal separuh. Saat itu Leduan memapah adiknya ke ruang kemudi. Tak lama kemudian dalam ruang kemudi itu Ami mulai berangsur sadar dari pingsannya. "Hei, sudah bangun," sapa si bungsu. Gadis itu untuk sementara mengerjap-ngerjapkan mata. Menatap pada si bungsu, pada abangnya. Kemudian bergerak perlahan ke arah si bungsu sembari menutupi dadanya yang terbuka dengan bajunya yang robek. "Aku ingin cepat keluar dari mimpi buruk ini, bungsu," bisiknya sambil memeluk si bungsu erat-erat dari samping. "Kita lanjutkan rencana kita. Hanya tinggal 2 babak menjelang babak akhir," ujar si bungsu. Leduan sudah mengambil alih kemudi. "Bisa dicari posisi kapal patroli yang lain dengan radar?" tanya si bungsu. "Ya, saya sedang memantaunya. Ada 3 kapal di sekitar kita. Yang terdekat sekitar 2 mil, yang terjauh sekitar 10 mil, jawab Leduan. Sambil memperhatikan layar radar yang ada di dekat kemudi. "Baik, sekarang kita cari mayat-mayat pengungsi tadi," ujar si bungsu. Leduan segera memutar kapal itu ke arah mereka datang tadi. Dia menyetel lampu sehingga cahayanya menyapu laut di depan mereka. Dengan memutar tuas yang ada di ruang kemudi, si bungsu yang tubuhnya masih digelayuti Ami, mengarahkan lampu sorot ke kiri ke kanan. Saat itu kapten kapal itu siuman, disusul juru mudinya. Ami melepaskan pelukannya dan menendang kapten itu, si kapten melenguh pendek dan pingsan lagi. Jurumudinya dihajar dengan tumit tentang dadanya. Mata jurumudi itu terbelalak dan kembali terjengkang. "Hei, jangan bunuh mereka," ujar si bungsu. "Mereka hanya tidur sebentar," ujar Ami. Sekitar 5 menit berlayar, lewat lampu sorot mereka melihat 2 tubuh mengapung di laut. "Lambatkan mesin," ujar si bungsu. Leduan memperlambat mesin kapal. Posisi 2 mayat itu, mayat wanita yang masih memeluk bayi lelakinya, terlihat mengapung dekat lambung bagian kanan. Ketika mayat itu berjarak 3 atau 4 meter dari lambung kapal, si bungsu menyuruh menghentikan kapal. Kemudian dia menatap Ami yang masih saja bergelayutan di tubuhnya. "Bisa kau bangunkan sahabatmu yang tidur itu, Ami?" ujar si bungsu perlahan. Ami menatap lemari di dinding belakang ruang kemudi itu. Membukanya. Dan di sana ada termos dan roti. Dia ambil termos itu. Ketika dibuka tercium aroma kopi yang cukup harum. "Mereka butuh kopi saat udara dingin begini," ujar Ami sambil berjalan ke arah tubuh kapten dan juru mudinya. Lalu tanpa bicara, dia menyiramkan kopi panas itu ke wajah kedua tentara Vietnam itu. Keduanya sontak kaget tersadar dari pingsannya. Mereka memekik akibat siraman kopi panas itu. Si bungsu melepaskan tuas lampu sorot, menguncinya. Di mana cahaya lampu sorot itu terarah ke 2 tubuh mayat yang mengapung di laut. Kemudian dia mencekal leher si kapten. Membawanya berdiri. Leduan menyeret juru mudi. Mereka membawa kedua orang itu keluar ruang kemudi, lalu menuju dek bahagian kanan kapal. "Kalian lihat 2 mayat itu," ujar si bungsu, yang cepat diterjemahkan Leduan ke bahasa Vietnam.
Mata kedua tentara itu bukannya melihat ke arah kedua mayat itu, melainkan menatap ke laut luas, berharap kapal patroli yang lain datang membantu. Namun sejauh mata memandang yang terlihat hanya kegelapan. Sudah tak terhitung jumlah orang-orang yang kalian biarkan mati di tengah laut. Kini giliran kalian, bagaimana rasanya mati seperti itu? Untuk sementara untuk bisa mengapung, kalian harus minta tolong kedua mayat itu. Tubuhnya terpaksa kalian jadikan pelampung. Kini turunlah. Perintah si bungsu. Belum habis takut dan kecut hati kedua orang itu, tiba-tiba tubuh mereka sudah melayang ke laut, semeteran dari mayat yang terapung-apung itu. Kapten itu memekik sambil memohon-mohon minta belas kasihan. Demikian juga jurumudinya. Mereka menggapaikan tangan ke kapal berusaha mencari pegangan. Namun bibir dek kapal terlalu jauh untuk mereka jangkau. Ombak yang deras membawa mereka menjauh dari kapal, mendekati mayat yang mengapung dengan diam. Si bungsu dan Le Duan menatap dingin kerah kedua tentara Vietnam itu. Jalankan kapal, ujar si bungsu. Le Duan memasuki kamar kemudi. Menambah gas kemudian kapal itu meluncur. Meninggalkan tentara itu dengan ketakutan yang luar biasa itu. Si jurumudi kemudian berenang mendekati mayat yang mengapung itu. Dia sungguh takut. Namun ucapan lelaki asing itu ada benarnya. Walau jijik dan ketakutan, mayat ini bisa dijadikan pelampung. Lalu menggantung di sana. Benar, karena mayatnya sudah berlobang porinya dan dipenuhi air, bisa dijadikan pelampung darurat. Dan berusaha menggerak-gerakan kakinya biar bisa mengapung. Dengan cara itu pula si kapten berusaha mendekati si jurumudi yang bergelayut di mayat yang kapalnya ditenggelamkan kapal mereka. Namun si jurumudi tampaknya tak mau diganggu. Untuk menahan tubuhnya saja mayat itu sudah tak begitu kuat. Apalagi harus berdua dengan kapten itu. Diam-diam dia mengayuh kakinya agar menjauh dari jangkauan sang kapten. Sedangkan si kapten berusaha juga untuk mencapai mayat itu. Semakin kuat dia berenang, tambah kuat juga dia menjauh. Si kapten akhirnya tahu perbuatan jurumudinya. "Hei, kau jangan menjauh terus. Tolong aku," serunya. Tapi sersan itu tak peduli. Dengan masih menatap si kapten, kakinya tetap mengayuh. Makin lama jarak mereka bertambah jauh. "Sersan keparat, dengarkan ucapanku, kayuhkan dirimu kemari," itu perintah. "Cepat!" hardik si kapten dengan suara terengah-engah lemah menahan marah. "Kenerakalah, perintah laknatmu itu kapten," ujar si sersan masih berusaha menjauh. "Sebentar, glek lagi kapal patroli, glek datang. Kau akan diglek hukum tembak bila melanggar peglek rintah," ujar si kapten yang sudah timbul tenggelam. "Panggillah kapal patroli jahanammu itu. Kau boleh menembak mukamu sendiri," desis si sersan sambil menggelantung di tubuh mayat wanita tersebut. Dan tetap mengayuhkan kakinya di dalam air agar tetap menjauh. "Jahanam, glek-glek kau glek akan diadili, glek.glk di mahkamah glek sebagai penah glek-glek per R," ujar si kapten yang sudah kehilangan tenaga. Namun azab Tuhan padanya tidak hanya sampai di situ. Si bungsu mungkin benar tentang ucapannya, bahwa tentara yang membunuh rakyat harus dihukum dengan sekerasnya. Hal itu kini menimpa si kapten. Sebab jika dia berharap akan mati agar tidak terlalu lama menderita, tiba-tiba sebuah sayatan yang menimbulkan sakit yang amat sangat menyergap kaki kanannya. Dia meraung. Tubuhnya terlonjak di atas permukaan air. Si jurumudi yang sudah hilang di dalam kegelapan, mendengar pekik itu. Sekali lagi, dan sekali lagi. Bulu tengkuk si jurumudi merinding. Tubuh si kapten ternyata sedang dirancah ikan hiu, mula-mula betisnya disambar. Kemudian pahanya. Dia meraung. Kemudian perutnya. Dia kembali meraung. Entah kenapa dia tidak segera mati. Tangannya menggapai. Tiba-tiba tangannya tergapai sesuatu yang mengapung di air. Dia peluk erat-erat, tubuhnya agak timbul karena ada gantungan itu.
Namun hidungnya membau yang amat menusuk. Tangannya meraba hilir mudik. Dan tiba-tiba dia menyadari bahwa yang dia peluk tempat untuk bergantung agar tak tenggelam ternyata adalah sesosok mayat wanita. "Oh Tuhan, ampuni dosaku. Ampuni dosaku," raungnya tanpa dapat menahan tangis akibat rasa berdosa yang amat sangat. Selama 2 bulan ini, dalam tugasnya memburu para pelarian yang ingin mengungsi dari Vietnam, sudah puluhan bahkan mungkin ratusan nyawa yang dia kirim ke dasar laut. Sebahagian besar adalah orang-orang yang takut pada pembalasan Vietnam Utara. Yang wanita umumnya mereka tangkap, lalu mereka diperkosa. Sebagian yang diperkosa itu dibawa ke darat untuk diinterogasi. Tapi sebagian lagi ditenggelamkan begitu saja ke laut, bahkan dalam keadaan bugil. Bagi tawanan laki-laki yang tua umumnya ditenggelamkan saja. Mereka dianggap tidak berguna. Yang muda dan dewasa ditahan dan diinterogasi. Mereka disiksa dengan 1000 macam siksaan, agar mengatakan siapa saja orang selatan yang melarikan diri atau kaki tangan Amerika. Kini, seolah-olah Tuhan menghukumnya dengan mengirimkan sesosok mayat wanita ini kepadanya. Dia tetap tak mau melepaskan mayat wanita itu. Dia berharap bisa bertahan sampai ada kapal patroli ada yang lewat atau mendapat keping lain yang bisa menyelamatkannya. Namun Tuhan memang sedang marah padanya. Baru berapa saat dia bergelantungan di mayat wanita itu, yang kapalnya mereka tenggelamkan kemarin, sebuah sentakan kembali terasa di pahanya. Sakitnya bukan main. Pahanya terbosai separuh. Bau darah menyebabkan selusin-an ikan hiu memburu ke sana. Dalam malam bergerimis itu seakan diruntuhkan oleh pekikan si kapten yang tubuhnya dicabik keping demi keping oleh harimau laut itu. Tatkala pekiknya seperti menggantung di udara malam, kini giliran si jurumudi yang terpekik. Sebuah hantaman yang kuat menghujam di betisnya. Dia merasa sakit yang luar biasa. Dia tak tahu di dalam air, kakinya hingga lutut telah lenyap dalam mulut hiu. Rupanya setelah selesai merancah tubuh si kapten, rombongan ikan ganas itu menentukan tempat si jurumudi. Kini di sana lagi ikan ganas itu berpesta pora. Tubuh si Sersan menerima nasib yang sama dengan kaptennya. Dirancah ikan hiu berkeping-keping. Nasib yang lebih buruk dari temannya sesama tentara pemburu yang mati di atas kapal. Tubuh mereka memang dilemparkan juga oleh si bungsu ke laut. Namun karena sudah tewas jadi mereka tak merasakan apa yang dirasakan si kapten dan jurumudi yang menahan sakit luar biasa di rancah gerombolan ikan hiu lapar dan ganas. Gerimis di laut kini telah berubah menjadi hujan lebat. Kapal patroli yang kini sudah diambil alih si bungsu, Leduan, Ami Florence melaju ke arah kapal patroli yang lain. "Kapal ini punya torpedo?" tanya si bungsu. "Ada 2 buah, yang di samping lambung kiri dan kanan," jawab Leduan, yang nampaknya amat memahami soal kapal. "Bisa kita pergunakan?" Leduan menjawab dengan menekan 2 tombol hijau di sebelah kanan. Tombol itu hidup, Leduan menekan lagi sebuah tombol merah di bawah tombol hijau itu. Tombol itu juga menyala. "Keduanya masih baik. Dapat kita pergunakan," jawab Leduan. "Berapa jauh jarak yang bisa dijangkau?" 3 mil. "Kita bisa mendekat sampai 2 mil." "Bisa." "Baik, kita mendekat sampai 2 mil. Kemudian kita hancurkan mereka." Ucapan si bungsu baru berakhir ketika terdengar suara di radio. "Naga Merah, Cucut Laut memanggil, over." "Naga Merah silahkan masuk." Cucut Laut memanggil, over. "Mereka memanggil lagi," ujar Leduan. "Berapa jauh jarak mereka kini?" Leduan mempelototi radar. 2,5 mil, jawabnya. "Katakan radio kita rusak, dan kita tetap menuju mereka minta perbaikan." Leduan mengambil radio tersebut, dan mendekatkannya ke mulut. "Cucut Laut, Naga Merah standby over." "Cucut Laut, Naga Merah standby over," jawab Leduan sambil memukulkan radio itu ke alat penerima. "Naga Merah, kenapa meninggalkan wilayah operasi?" "Over."
Naga Merah mengapa meninggalkan wilayah operasi? Over. Le Duan menatap si bungsu. Berapa lagi jarak mereka? 2 mil. Minta mereka mendekati kita, kemudian hantam dengan torpedo, ujar si bungsu. Naga Merah mengalami kerusakan mesin dan radio, kami terpaksa bergabung. Harap cucut laut membantu Naga Merah 0V, Le Duan sengaja memutus-mutuskan suaranya. Kemudian mematikan alat komunikasi itu. Dia sekaligus memperlambat mesin. Kapal itu kini seperti berlayar perlahan dengan haluan mengarah ke Pulau Hainan. Mereka mendekat, ujar Le Duan sambil memperhatikan titik hijau di layar radar. Berapa jauh sekarang? Sekitar 1,5 mil. Siapkan sebuah torpedo. Le Duan kembali menekan tombol hijau di meja kemudi yang tadi sudah diuji kobanya. Sebuah lampu hijau segera menyala. Kemudian dia menekankan tombol merah yang di kanan. Lampu merah segera menyala. Saat itu tiba-tiba kapal di mana mereka berada masuk ke dalam sorot lampu kapal patroli cucut laut yang tadi berkomunikasi dengan mereka. Berapa jaraknya kini? Tanya si bungsu. Sementara Ami yang mulai cemas kembali bergelayutan di bahu si bungsu. Sekitar 1 mil, mereka datang dengan kecepatan penuh. Ya, sekarang tembakkan torpedo, ujar si bungsu. Le Duan kemudian menekan tombol merah yang sudah menyala tadi. Kemudian terdengar suara mendesis yang amat bising di samping kanan kapal ketika torpedo di bagian itu lepas dari tabungnya. Torpedo itu masuk sekitar 10 meter di depan kapal, kemudian dengan cepat dan dengan kedalaman sekitar 1 meter dari permukaan air, tabung maut sepanjang 2 meter itu meluncur ke arah cucut laut. Ada kemungkinan meleset, tanya si bungsu. Mungkin kalau mereka cepat melihat di radarnya. Mereka bisa membuat manuver, menghindar dengan cepat, siapkan torpedo yang satunya. Dan siapkan juga kapal dengan kecepatan penuh. Kalau kedua torpedo itu gagal, kita harus lari secepat mungkin ke laut lepas mencari USS Alamo. Di kapal patroli cucut laut hampir semua awak sedang mengarahkan perhatian mereka ke Naga Merah, yang kini sudah berada dalam sorotan lampu mereka. Ada sedikit kilatan api. Mereka menduga ada letusan. Namun ketika tidak ada letusan, seorang sersan merasa aneh. Coba hidupkan radar. Ada yang aneh dengan kapal itu tadi. Ada kilatan seperti melepas torpedo, ujarnya. Curumudi segera menghidupkan radar. Dan tiba-tiba mulutnya ternganga. Kejut yang luar biasa membuat dia tak bisa berkata atau berbuat apapun untuk beberapa detik. Torpedo. Sambil menambahkan kecepatan dan berusaha menghindar dengan membelokkan kapal. Demikian tiba-tibanya manuver kapal itu dilakukan, menyebabkan 3 tentara yang berdiri di pagar dek kapal terpental ke laut. Kapal itu oleng ke kiri karena belokan tajam yang dibuat. Suasana panik karena rasa terkejut membuat mereka hampir terpaku di tempat masing-masing. Saat itulah torpedo yang ditembakkan Naga Merah menghajar cucut laut persis di lambung tengahnya. Kapal itu meledak, kepingannya terlontar sampai belasan meter ke darah, diiringi ledakan yang amat dahsyat. Ledakan itu tambah dahsyat karena 2 torpedo di kapal itu ikut meledakkan tuannya sendiri. Cahaya akibat ledakan itu terangnya sampai ke Naga Merah. Oh, mereka jadi abu, ujar Le Duan. Baik, 2 sudah cukup. Sebentar lagi laut ini akan dipenuhi kapal perang Vietnam. Sekarang putar haluan dan usahakan mengontak USS Alamo, tuju ke kapal itu dengan kecepatan penuh, ujar si bungsu. Yes, Sir R, ujar Le Duan yang merasa amat bangga dengan operasi yang mereka lakukan malam ini. Betapa dia takkan bangga, dari niat hanya melarikan diri, itu pun belum tentu selamat. Kini mereka justru berada di pihak yang menyerang. Tak tanggung-tanggung, sekali pukul mereka bisa menghancurkan sebuah kapal musuh dan merampas sebuah lagi. Le Duan memacu kapal itu dengan kecepatan penuh ke arah timur. Di tempat mana diperkirakan USS Alamo berada.
Dia menyetel radio berusaha mendapatkan kontak dengan USS Alamo. Hanya beberapa saat setelah berada di frekuensi yang sudah ditetapkan, Leduan berhasil mendapatkan hubungan dengan kapal perang Amerika tersebut. "Benteng tua, benteng tua." Tiang bambu memanggil. "Over," ujar Leduan beberapa kali. "Tiang bambu, benteng tua standby. Kami mengikuti seluruh manuver Anda, Bravo." Benteng tua berada pada koordinat X, sekitar 2 loncatan dari tiang bambu. "Benteng tua menunggu." "Sekali lagi Bravo," ujar komandan kapal USS Alamo. "Coba kembali ke frekuensi kapal Vietnam. Dengarkan apa yang mereka perbincangkan," ujar si bungsu. Leduan mengembalikan posisi frekuensi radio kapal pemburu itu pada posisi semula. Terdengar suara sahut menyahut antara 2-3 kapal. Sebuah kapal yang sudah mendekati posisi cucut laut meledak melaporkan menentukan keping-keping kapal yang dipastikan kapal patroli Vietnam. Namun mereka tidak bisa memastikan yang mana yang meledak, naga merah atau cucut laut. Mereka juga belum bisa memastikan apa yang meledakkannya. Kemudian radio memanggil-manggil naga merah dan cucut laut. Berkali-kali panggilan itu dilakukan, namun tak ada sahutan. Dalam percakapan itu juga disebutkan sebuah kapal yang menuju laut lepas yang mereka lihat melalui radar. Lalu terdengar perintah dari kapal perang, Gunung Api, yang berada di lepas pantai-pantai Danang untuk memburu kapal yang melaju ke laut lepas itu. "Apakah mereka bisa menyusul kita?" tanya si bungsu. "Rasanya tak mungkin," jawab Leduan, sambil menatap lurus ke depan ke dalam kegelapan laut. Hanya beberapa menit kemudian, mereka melihat sinyal lampu yang dipancarkan dari kapal USS Alamo. Sementara Ami membalas sinyal itu dengan lampu sorot di kapal yang mereka rampas, Leduan mengarahkan kapal patroli itu lurus-lurus ke arah datangnya sinyal tersebut. Tiba-tiba ada panggilan di radio. Panggilan itu ternyata dari USS Alamo. "Tiang bambu, benteng tua memanggil over." "Benteng tua, tiang bambu standby, masuk, over. Pari runcing tengah mengejar Anda, posisinya tinggal 5 mil. Ulangi, pari runcing mengejar Anda dalam posisi 5 mil, over." "Benteng tua, tiang bambu memonitor." Tiang bambu segera berada di sisi benteng tua, over. Namun belum beberapa detik Leduan mengakhiri ucapannya, tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat menyebabkan semburan air menjulang hanya beberapa meter di sisi lambung kanan kapal yang mereka larikan dengan kencang. Kembali terdengar suara di radio, yang berasal dari USS Alamo. "Tiang bambu, meluncur di pegunungan benteng tua mengirimkan kado untuk pari runcing, over." Jika tadi Leduan memacu kapal lurus-lurus ke arah USS Alamo, kini sesuai petunjuk Kapten USS Alamo untuk meluncur ke pegunungan, dia lalu membuat belok-belokan tajam. Bersambung ke episode 89.